Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar Parenting Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Buah Hati dengan Cinta dan Keteladanan di Era Digital. Lili Wahyuni, SPDI, SPDA. Perkenalkan, di sini saya Lili Wahyuni, eh, yang tugas dinas sebagai guru di TK Negeri Pembina Ponorogo dengan riwayat pekerjaan seperti tertera pada layar. Dengan riwayat pendidikan tertera pada yang layar, prestasi dan kejuaraan juga tertera pada layar. Itu mungkin sebagai motivasi sebagai guru prestasi Kabupaten Ponorogo, juara satu Inovasi Pembelajaran PAUD Nasional tahun 2017 dan juara nasional Pegiat Pendidikan. Judul filmnya Cahaya Bulong, bisa diklik ya di YouTube ya. Oke, berikutnya video parenting. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa cek. Nah, kita nanti akan melihat apa sih nanti yang akan tayang ketika ada video parenting tersebut. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, cara mendidik anak dalam Islam. Setiap orang tua Muslim pasti diberkahi anak sebagai amanah yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, mendidik anak tidak terbatas pemberian pengetahuan saja, namun juga menanamkan budi pekerti dan akhlak yang baik. Sebagai pedoman, setiap muslim dan muslimah dapat meneladani perilaku Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Cara mendidik anak ala Rasulullah. Jadi bagaimana? Yang pertama adalah selalu memperhatikan dan mengasihi anak-anak. Selama hidupnya, beliau Rasulullah selalu menyempatkan diri untuk bermain dan bercanda dengan anak-anaknya. Anak yang mendapatkan kasih sayang cukup dari orang tuanya pasti akan merasa dihargai dan dicintai. Tak hanya itu, mereka juga akan cenderung lebih pede dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua selanjutnya, mengajarkan nilai-nilai Islam sejak dini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta parenting dari PAUD Al-Fitrah, sebagai penganut ajaran Islam, wajib hukumnya bagi kita untuk membantu anak-anak mempelajari nilai-nilai Islam sejak dini. Apalagi sejatinya Islam kan berfungsi sebagai panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengenalkan Allah dengan sekolah di Al-Fitrah ini. Sekolahnya kental dengan nilai keislaman, mengajarkan baca tulis umum dan Al-Quran, menghafal Asmaul Husna hingga hadis dan doa harian. Jadi Bapak Ibu sudah tepat untuk memilihkan putra-putrinya sekolah di lembaga ini. Berikutnya, menjadi teladan yang baik. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Setidaknya begitulah yang sering dikatakan orang-orang. Disebabkan karena apa? Anak kecil adalah peniru ulung dari lingkungan yang didengar dan dilihat. Nah, untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita supaya menjadi suri teladan yang baik bagi mereka. Hindari perilaku-perilaku yang negatif dan berpotensi untuk ditiruan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang dibutuhkan kepada anak-anak agar kita bisa menjadi teladan, mengajarkan akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan kita tentang pentingnya memiliki akhlak yang baik, mulai dari bersikap jujur dan rendah hati. Selain lebih menghargai orang lain, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih berintegritas nantinya. Ucapan beliau ini bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Anis bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka dengan tata krama. Bapak Ibu wali murid Al-Fitrah yang dirahmati Allah, selanjutnya memberikan pendidikan yang baik. Bagaimana memberikan pendidikan yang baik?
pastinya akan mengutamakan pendidikan yang lebih utama. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah bersabda, "Didiklah anak-anakmu atas tiga hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Sebab orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan orang-orang suci." Nah, Bapak Ibu semuanya, carilah sekolah atau lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita hari ini dan di masa mendatang. Al-Quran sebagai benteng dalam kehidupan kita. Kalau sejak dini sudah kita tanamkan, hari ini mungkin bisa menghafal, membaca, tidak apa-apa. Pada saat yang tepat, nanti dia akan mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dibaca dan dihafal sejak kecil. Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita orang tua terlena. Jangan sibukkan anak-anak dengan HP. Jangan sibukkan anak-anak dengan kegiatan yang kurang bermanfaat. Bagaimana sih menciptakan pesantren di rumah? Pagi anak-anak belajar di kelompok bermain atau PAUD Alfitro. Sore kita masukkan ke dunia atau lembaga-lembaga berbasis Quran. Itu adalah pesantren yang kita ciptakan sendiri untuk anak-anak dalam pendampingan kita dan selalu dalam pengawasan kita. Mari kita menjadi orang tua yang bijak, menjadikan pesantren di rumah kita sendiri. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya bagaimana sih agar anak itu nanti akan menjadi sukses kelak? Bagaimana kita menjadi teladan yang baik, menghargai dan mendengarkan anak. Bapak Ibu semuanya sekarang sudah tidak zamannya kita sebagai orang tua yang selalu memaksakan kehendak kepada anak. Sebagai orang tua yang baik, Nabi Muhammad SAW selalu menghargai dan mendengarkan anak-anaknya saat berbicara. Biarkan mereka menyampaikan apa yang dia mau dulu. Baru setelah itu kita arahkan dan kita bimbing sesuai dengan pemahaman yang kita ketahui, dengan ilmu yang telah kita dapatkan dulu, dengan bahasa yang bisa dimengerti anak. Dengan begini, anak nantinya tidak akan takut untuk berpendapat di depan orang banyak. Jadi terjadinya orang-orang minder itu karena kita kurang menghargai anak dari rumah. Jadi di rumah mungkin tidak terbiasa kita hargai pendapatnya sehingga kita nanti yang akan rugi ketika nanti ke depan anak menjadi seorang yang penakut, dan mengajarkan kemandirian dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba dalam berbagai hal. Nah, Bapak Ibu semuanya, misalnya pakai sepatu, makan sendiri, pakai baju sendiri, itu perlu kita hargai apa yang telah dia upayakan walaupun masanya pasang sepatu masih terbalik. Walaupun kadang sholatnya masih bolong-bolong atau belum betul bacaannya ataupun gerakannya. Tapi tetap kita hargai. Sudah hebat hari ini mau sholat. Besok lagi kalau sholat bacaannya yang seperti ini coba Bunda ajarkan. Lah nggak mau Bun. Oke, enggak apa-apa, sebisanya dulu. Tapi besok lagi akan kita belajar lagi yang lebih baik. Sudah baik kok, tinggal kurang dikit. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara menghargai anak agar anak apa yang diusahakan itu mereka bangga walaupun ada yang kurang tepat. Itu orang tua perlu punya ilmunya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama sebagai orang tua adalah memberikan motivasi dan dukungan. Nah, memberikan motivasi dan dukungan ini sangat penting Bapak Ibu untuk menguatkan jiwa anak. Jadi cara mendidik ala Rasulullah yang terakhir adalah selalu memberikan dukungan berupa pujian. Jadi apapun yang dilakukan anak, sampaikan hebat, luar biasa, tos. Itu adalah sebuah penghargaan dan motivasi kepada anak-anak. Misalnya itu salah, bagaimana? Sudah hebat, tapi nanti betulnya seperti ini. Sudah luar biasa, sudah berani, sudah maam sendiri, sudah mandi sendiri, walaupun belum bersih, walaupun makannya masih berantakan, tidak apa-apa, kita beri dukungan. Besok lagi sudah tidak. Jadi hari ini sudah hebat, kemarin sudah hebat, besok lebih hebat lagi. Dukungan penuh dari orang tua akan membuat anak semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan.
Jadi jangan selalu disalahkan anak itu. Karena ketika salah dia akan takut, aku nanti begini salah, aku nanti itu akan tidak maju. Kita yang akan rugi apabila kita selalu menyalahkan anak. Karena apa? Dia dalam hatinya, dalam benaknya akan selalu mau berbuat apa? Allah paling nanti salah. Allah paling nanti salah. Maka berilah dukungan kepada anak sehingga anak nanti berani mencoba. Enggak apa-apa deh, coba dulu enggak apa-apa. Misalnya mau ayunan gitu, takut jatuh. Misalnya mau naik pesawat, nanti jatuh. Mau latihan motor, nanti jatuh enggak apa-apa. Itu memang resikonya, tapi dicoba dulu. Kalau jatuh sakit enggak apa-apa, di apa? Diobati nanti sembuh. Nanti akhirnya bisa seperti itu yang kita beri motivasi. Seperti lari-lari seperti itu enggak apa-apa deh, hati-hati. Lari-lari nanti kan biasanya ada yang jatuh, jatuh. Saya yang jatuh itu temanmu lari-lari ada yang jatuh enggak apa-apa. Berarti kalau jatuh berarti kurang hati-hati. Jadi kata-kata motivasi, kata-kata yang memberikan dukungan, pendampingan, dan kata-kata motivasi, hal apapun yang membuat anaknya kalau perlu dengan dekapan, kalau perlu dengan dipangku, kalau perlu dengan dipeluk untuk memberikan ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Oke, Bapak Ibu semuanya, dampak mendidik anak yang salah. Jadi bagaimana yang salah itu? Seperti tadi, 7 hal tadi tidak kita lakukan. Selalu marah, selalu memberikan apa? Tidak memberikan dukungan, selalu apa? Semua harus maunya seperti orang tua. Anak itu ya anak, bukan orang tua. Misalnya anak kecil kita letakkan pisau di depannya, maka pisau itu akan jadi mainan bagi anak. Maka langkah tepatnya bagaimana sebagai orang tua? Letakkan pisau pada yang tepat sehingga nanti tidak terjangkau oleh anak. Jadi semua yang perlu kalian ketahui bahwa di depannya anak-anak adalah mainan. Maka mainan itu harus kita alihkan ke hal yang positif. Jadi kita yang harus punya ilmunya, kita yang harus hati-hati dalam memberikan misalnya seperti setrika. Bagi anak-anak itu mainan, walaupun itu panas. Mereka tidak tahu, makanya kita yang harus bisa mengantisipasi. Emosi terganggu kalau mendidik anak salah itu. Mereka kelak akan menjadi seorang yang pemarah, gampang, emosi. Itu bukan karena anaknya, karena memang stimulasi kita sebagai orang tua mungkin yang belum benar. Penurunan prestasi akademik dia akan nanti akan down karena selalu disalahkan, selalu disalahkan, selalu disalahkan. Terus bersosial kurang baik karena merasa minder, maka mereka akan menjadi orang yang kurang berhasil ke depannya. Nah, semoga dengan penjelasan yang telah sampaikan tadi kita akan semakin bijak dalam mengambil pola parenting yang sesuai dengan mendukung tumbuh kembangnya anak. Sejatinya semakin bagus cara mendidik orang tua, dijamin anak-anak akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik sesuai harapan kita. Semoga dengan penjelasan ini hasil belajar bersama, mulai besok kita berubah mindset bahwa kita harus menghargai anak. Kita harus mendengarkan anak. Nah, Bapak Ibu semuanya dari pengalaman selama ini, ketika kita mendidik anak, maka kita harus terbiasa klarifikasi, terbiasa tabayun. Dan ini dari pengalaman yang saya ketahui, anak itu kan ada masanya ya, ada masa-masa untuk berkembang. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Nah, itu ketika misalnya sudah bisa umurnya 5 tahun, sudah bisa baca tulis langsung SD, itu mungkin nanti kematangannya bersosial kurang. Jadi tidak usah tergesa, semua ada tahapannya, Bapak Ibu ya. Terus misalnya seperti ketika kita mendidik anak itu dengan ridho, ikhlas, dengan misalnya harta yang kita miliki itu kita ridho, kita menyampaikan pada ustazahnya bagaimana agar anak-anak itu nanti ustazah ini ada rezeki dikit, semoga dengan rezeki misalnya kita sedekah subuh itu kita kumpulkan diinfakkan untuk kegiatan anak-anak, mungkin bisa di jalur SPP-nya atau yang lain, itu akan semakin membuat anak pintar. Jadi ketika anak itu pengamatan kami selama menjadi guru 31 tahun ya, saya mulai 93 itu, bahwa anak-anak yang orang tuanya terbiasa ridho dan ikhlas, terbiasa tanggung jawab, keberkahan ilmu dari yang didapatkan itu ketika orang tuanya itu orangnya rajin dan tanggung jawab untuk apa ya sedekah.
atau intinya ilmunya yang didapatkan itu nanti biar bermanfaat itu biasanya untuk infak ke sekolahan, untuk kegiatan anak-anak, untuk menunjang pembelajaran itu biar lebih bagus lagi itu eh, tidak eman itu biasanya seperti itu. Jadi mendidik anak itu seperti itu agar berkah ilmunya yang kita dapatkan itu bermanfaat. Nah, bagaimana dengan pengaruh di era digital Bapak Ibu semuanya? Sangat mudah bila kita mau. Jadi yang menentukan kita itu di surga atau neraka kita sendiri. Yang menentukan masa depan anak itu baik atau tidak, itu kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita tahu ilmunya di sini. Kita mendapatkan belajar parenting ini untuk saling belajar. Adanya pendekatan yang baik dengan anak. Lalu membuat kesepakatan. Apa sih yang dimau? Selanjutnya membuat konsekuensi apabila melanggar. Apa sih ketika nanti kamu melanggar misalnya sholat 5 waktu, kamu tidak sholat, apa kesepakatan yang kamu lakukan? Dia akan menyampaikan sendiri. Nah, itu yang perlu kita buat kesepakatan. Adanya controlling yang dilihat dan dipencet oleh anak saat bermain HP. Itu penting Bapak Ibu. Alihkan pada konten yang bermanfaat saat anak pegang HP atau melihat televisi. Jadi mereka yang dilihat itu semuanya benar. Jadi mereka belum ada apa ya wawasan. Jadi yang dicontoh yaitu yang benar gitu. Makanya lihatkanlah kisah-kisah teladan, lihatkanlah film-film tentang perilaku akhlak baik pada orang tua. Gunakan media digital dengan baik dan benar menuju pendidikan yang berkualitas di era digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena HP sekarang ini adalah pengaruh yang luar biasa untuk mental dan emosi anak, maka kita harus pandai-pandai mendampingi dalam belajar. Kita pandai-pandai memberikan pengarahan, motivasi dan dukungan agar yang dilihat, yang didengarkan adalah bermakna. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan kita putar video akibat kesalahan mendidik anak. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.